masih di Balikpapan gitu loh, bukan di Jakarta atau di Bogor yang sepadat apa. Aku harus ngambil kiri deh. Mobil loh. Like gimana kalau misalnya di Jabodetabek sana, if I work there, like if I work at Jakarta, kind of that, then I think it's so make me scary ya, karena ya pastinya menakutkan lah ya guys. Ini aja tuh segini, angkot di sini kan emang gila-gila ya, maksudnya kayak nih kayak gini nih, bisa kah kayak mataku ini, bisa kah kita lihat? Oke, kayaknya bisa walaupun agak sedikit sangat mepet ya tuh, mepet banget ya. Tolonglah, maksudnya sudahlah, kayak apa ya, motor-motor ini kalau misalkan aku udah ngambil jalur kanan tuh sudahlah, kamu jangan maksa mau mepet-mepet, apa sih namanya, mau nyiap di jalur kanan gitu loh. Kayaknya started kayak ya ampun, kamu come on man gitu. Jadi pokoknya kalau kata iniku, biarin aja, yang penting kita fokus ke depan gitu. Kecuali kita mau belok ya, emang sekali kita lihat kaca spion kanan kiri juga sih, dan kita nggak usah terlalu cepet-cepet mengalah aja, santai aja. Kemarin juga aku udah gitu ya, udah santai mengalah, tapi memang vibes jalannya tuh emang kayak penuh ya, penuh. And this is my number, so call me maybe. Dan aku kalau ada di persimpangan ini agak takut juga sih, karena takutnya dia muter gitu kan. I just met you, this is great. Makanya aku kayak jaga jarak aja gitu kalau mau ada yang apa ya, nyalip aku, like yes please do it. I'm slowly, I drive slowly, and I want you to know that I'm so driving slowly, and be careful and safety first. That's my principle now. I'm really afraid that, like, everyone can Bismillah and always praying to Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'm so afraid of everything like this. Kayak ya gue udah ngebaretin mobil gue dua gitu loh, kiri kanan depan, like I don't want it anymore. Karena di sana tuh jalannya kecil di kontrakan aku, dan alhamdulillah yang sekarang tuh besar. Walaupun memang kemarin tuh berapa hari gitu ada sempat kendalanya teh, ada orang di depan gangku, dia tuh parkirlah dua mobil. Satu tuh kayak Daihatsu Xenia tuh Daihatsu gak sih, satu lagi tuh FVV gitu, mobil apa sih, mobil kantor, bukan kantor, mungkin dia ada jasa buka kayak apa ya, cleaning sofa atau itulah, pokoknya jasa pembersihan gitu kan guys. Nah dia parkir di jalan paralel dua-dua mobil itu ya kan, sedangkan itu adalah gang masuk ke rumah aku. Memang itu jalannya bisa perwis, tapi sangat mepet dengan jalan pinggir gitu loh. Jadi aku kayak hati-hati banget, dan 2 hari itu aku melakukan itu tiap keluar atau masuk tuh. Terus aku sampai kayak kenapa sih harus di jalan ini gitu, parkir paralel ya, padahal dia tuh ada garasi. Dan setelah aku bolak-balik kali ya, mungkin si yang punya mobil itu kan rumahnya di hook situ, akhirnya dia kayak apa sih,
kayak markirin lah akhirnya dua-duanya di pinggir gitu loh, di pinggir situ. Mobil kenapa sih mepet banget, dia mepet gitu loh. Akhirnya dia parkirlah di situ, di parkirannya, yang satu di pinggir di ruang terbuka hijau, tapi itu tuh RTH, cuman dia pakai lah sama si bapak itu, dia bikin pos ronda sama dia bikin garasi tambahan satu lagi di rumahnya dia. Akhirnya jalannya lega, like come on man, you don't have to do something like that. Kenapa sih kalau udah ada parkiran ya jangan diparkir di pinggir jalan gitu loh. Peace everyone. Kayak capek banget anjir sama orang Indo. Guys, sebenarnya mental membawa mobil tuh kayak lebih berat gitu menurut aku daripada kita nggak bawa mobil. Kalau motor kan emang kayak nggak takut nyawa ya, kayak gila sih, nggak habis pikir juga. Ternyata setelah punya mobil, what I get, banyak banget yang aku dapat yang apa ya, gini aja deh, yang aku tuh kayak masih yang banget gitu. Why? Kayak gitu sih guys. Kayak oh ya emang berdosa memang dulu itu bawa motor. Tapi aku perasaan dulu bawa motor pun juga di kiri gitu, enggak di kanan. Kayak sekarang nih lampu merah, aku tuh kayak motor ini tuh berkerumun gitu. Dia tuh berkerumun banget. Ada nih yang mau belok, malu lah anjir. Kalau udah lampu merah, maksudnya kalau lampu merahnya baru mati, baru hijau ke merah, yang nggak apa-apa lah, aku juga kadang-kadang gitu. Cuman ini itulah menaati peraturan. Kayak aku kayak ya udahlah, mau slow aja, nggak mau yang gimana bawa mobilnya. Yang penting mah safety number one, safety first. Pokoknya safety first is the safety first. Ini ada yang mau belok, nggak apa-apa, biarin aja karena itu lagi ada jalan ya dia. Tuh. Akhirnya apa? Ada motor. Belum aja aku klaksonin karena aku masih pelan jalannya, iya kan? Gitu guys. Jadi aku akan upload ini di YouTube aku. Walaupun tidak ada yang nonton. Even there is no one can see. Bukan no one can see, no one will see. Dan aku ngomong kayak ya udah, asal ngomong banget ya. Bismillah aja. Makanya kayak gitu deh guys, kalau berkendara tuh ya itu tadi. Emang sih, tapi kayak aku se ekstrimnya aku bawa motor, aku nggak yang ke kanan banget, yang ngambil jalan mobil, enggak, kan aku tahu di kanan itu ya mobil gitu. Ya udah gitu, kiri ya motor gitu loh. Tapi ya jangan ini, karena memang jarak tempuh motornya kan gak jauh juga sih, kayak deket-deket aja, dan di kota, dan itu so padat ya guys. Dan itu tuh bakal padat sih. Minggu depan aku bakal antar jemput anakku ke daycare lagi, dimana daycare-nya tuh padat banget sih. Di jalan daycare itu kan ada sekolah SMP, SMA, negeri 1 semua di situ ngumpul. SMP, SMA sama SMP 2 lah, SMA, sekolah-sekolah yang lainnya juga ada. Itu deh guys. Beda. Karena aku nggak tahu, orang itu kalau tiba-tiba belok kita juga agak takut ya, say. Gampang. Nah, kalau kayak gini kan, kalau kita nggak cepet-cepet banget, ya ada orang lewat, sudah lewat
sudah. Karena kalau aku nggak ngoceh gini aku takut ngantuk guys, kayak cewek-cewek ya harus agak lebih dulu. Kayaknya dia mau belok ke kiri. Ini mah positive thinking aku aja. Kayaknya meren yang di belakang aku, yang di belakang kanan lagi. Ya kalau mau belok sih nggak apa-apa sih. Iya benar kan, mau belok makanya diambil kanan. Nah, nggak apa-apa asal jangan mendahului saya. Itu guys. Tadi tuh makan gultik sama makan mie crepes dari cafe Lokale. Sesungguhnya sih aku nggak ada niat mau makan di Lokale, tapi karena Mbak Elda minta temenin, ya udah akhirnya makan bertiga tuh sama ibu-ibu itu di Lokale situ. Dan tadi tuh kayak Bu Kiki ada beli apa sih, tahu apa ya namanya, tahu cabai garam, tapi menurut aku tahunya tidak worth it karena gak enak anjir. Tahunya tidak enak, jujur Li, tahunya gak enak sayang. Rasanya aneh sekali. Enakan tahu yang di Desaro, tapi aku belum kesana lagi. Terakhir aku kesana sama suami aku sambil apa sih namanya, sambil aku ini cuci mobil ini sayangku. Cuman ya gimana ya, udah lama juga kita nggak cuci mobil sayang. Tuh. Kenapa suka sekali dia itu kalau, kenapa sih kalau truk itu suka banget mepet ya, kayak itu tuh truk di sebelah aku kayak ngemepetin anjir. Kuyang ya judulnya ya. Kayak aku nggak mau ngemepetin kayak gitu. Makasih buat Mas Ridwan udah ikutan ya untuk di lapor kedua. Kita tunggu juga pokoknya buat yang lain. Yang kalau udah agak ini tuh di tanjakan ya saya, agak turunan tapi mau tanjakan, jadi agak takut juga kita. Ada asli asko in informa teh beli aja, ngapain udah di informa. Kalau kita bisa beli di tempat lokal furnitur. BTW aku tiba-tiba jumping banget ya gara-gara di sebelah tuh ada Living Plaza kan. Nah, kan aku lagi bukan nyari sih, kayak lagi lihat-lihat gitu sih buat sofa. Yang mau aku beli lagi tuh AC yang kayak AC yang murah gitu, yang setengah PK yang kecil buat di kamar anakku, sama sofa di depan. Udah, aku nggak nyari apa-apa lagi, itu aja. Karena memang rumahku kan kecil, tapi alhamdulillah rumah sendiri. Maksudnya ya udah, itu KPR 10 tahun. Alhamdulillah pokoknya ya, segala sesuatunya itu harus kita
selalu patut kita syukuri ya guys. Jadi tapi ya kita pengen mengisi rumah kita dengan apa ya, barang-barang yang affordable gitu loh maksudnya. Gak apa-apa, yang penting tuh affordable dan juga murah, affordable gitu. Kemudian apa ya, ya murah dan affordable dan terjangkau. Gak usah lah yang bermerek-merek. Aku tuh ndak nyari yang bermerek-merek itu loh, saya takut anjir gue. Takut banget. Jadi ini tuh padat merayap dong. Apa ya? Jangan dulu. Jadi aku tarik aja rem tangan, tapi di netralin. Cuman ini tuh kalau lewat sini pasti aja di lampu merah BB ini akan macet. MT Haryono terlewati, tapi lampu merah BB kagak, tetap macet panjang. X-Force, kalau aku sih jujur ya, aku senang banget dan alhamdulillah kayak ya Allah makasih banyak karena mobil impian aku Suzuki Front akhirnya kebeli gitu, masih kayak akhirnya aku milikin dan alhamdulillah lah pokoknya. Cuman yang aku apa ya, yang aku ini tuh bismillah semoga selalu aman berkendara gitu-gitu deh pokoknya guys. Kayaknya aku nggak cocok di angle kiri ya, tapi cocok di angle kanan. I don't know, sama aja sih. Itu udah hijau, belum maju. Ntar kalau si ini nih Brio depan udah maju baru aku majuin dulu. Anjir, padat merayap coy. Belum maju tuh. Mitsubishi ku soalnya belum maju, Mitsubishi yang di depan. Sabar anjir. Benci gue sama orang-orang yang ini, orang belum jalan nggak akan dapat. Kalau udah di tempat yang lurus kan enak, kita netralin aja gitu. Ini kayaknya sampai sekali lagi sih nggak dapet sih, aku yakin. Soalnya ini udah datar ya. Kita kasih netral aja, nggak perlu kita injak rem karena emang nggak mutar. Sebenarnya aku pengennya sih masak kayak malam ini, kayak masak tempe atau masak sesuatu yang masak lah. Nah, aku bingung juga beli apa, kayak nggak kepikiran. Karena hari ini tuh lagi ngecor di rumah, di belakang rumah itu sama di depan tuh lagi dicor semua, jadi kayak gitu deh, nggak tahu. Ya Allah. Kalau pulang pasti 1 jam. Karena ya gimana ya kayak macet anjir, gila
pulang tuh pasti lebih lama, like so long. Nih, ini aja belum maju. Waduh, serem banget, sumpah. Pinggir terus dia atau dia nggak akan dapet, udah mati. Gila ya, nggak dapet cuy. Lama banget ya guys. Aku nggak begitu lapar. Soalnya tadi pagi udah makan sebelum berangkat. Makan Indomie, sangat tidak sehat. Oh iya, kita bakal MCU dong guys, like MCU. MCU, aduh, gue harusnya bilang lagi kalau gue tuh ada ambeien. Kenapa ya? Aku tuh ngerasa kalau ya Allah, emang hamil itu dan mempunyai anak itu adalah suatu hal yang sangat masya Allah tabarakallah. Soalnya aku kegendutan hamilnya, muntah-muntah. Berjuang sekali menjadi ibu. Masya Allah pokoknya. Jadi ya guys, parah sih nih macet di sini. Ada itu guys, ada apa namanya, ada polisi lalu lintas di depan sepertinya. Don't wanna know, can I dress you real tonight, the way I did before. Always thought, should I know your love was a game. Ini aku mau lurus aja sih anyway. Makanya aku nggak ngasih ini. Abis gimana ya? Anjir, gak dapet dong coy. Like a small town. Apa sih itu, serem banget. Ini aku nggak tahu nih si ini. Nah. Gak jelas banget anjir, disuruh lewat tuh. Iya anjir. Gak sih, gak apa-apa. Cuman ya itu memang dimatiin itunya, lampu merahnya yang ngatur polisi. Aduh, gak ngerti lagi dunia. Gila ya, selamat. Astagfirullahaladzim, kita udah terjebak di sini berapa menit? Lama, hampir setengah jam ini. Iya lagi, enggak sih, enggak setengah jam. Tapi 15 menit kali ya, nggak tahu. Sebenarnya ya, tahun ini tuh dar banget. Akhir tahun lalu kita beli rumah, maksudnya kita kredit rumah gitu.
Terus pertengahan ini beli mobil. Padahal aku tuh pengen banget liburan anjir. Tapi yang gimana ya, kalau tidak dimulai nanti lama lagi gitu, makin mundur. Ini aja tuh proyeksi kita kalau ini. Nah, santai aja lah. Ini aja proyeksinya kalau kita apa sih namanya? Kalau kita dihitung-hitung sekarang itu. Kalau kita dihitung-hitung sekarang nggak ada yang belok kan? Nggak, aku nggak mau di belakang truk. Jadi truknya nggak apa-apa, duluan aja. Like if you wanna be the first thing first, gonna yeah forward. Yes, yeah, please you can take my, I'm gonna slow, of course. Safety first. Bismillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. I'll do my best. Pokoknya I'm so get away from that truck. Pokoknya duluan aja. Nah, sekarang kita akan menghadapi yang namanya tanjakan. Nah, ini sudah lumayan agak jauh dari si truk dan kita akan menanjak karena di D itu masih kuat-kuat aja. Jadi aman aja insya Allah. Nah, kemudian kita slow, santai-santai, biasa aja. Nggak usah terlalu buru-buru. Bismillah, pokoknya jangan lupa berdoa dan insya Allah kita akan selamat. Nah, iya duluan, mangga, slow. I'm gonna slow. You can, do what you want. You don't have to think about me. Anyway, I'm okay. Your seat, take your weight, please. I'm okay with that. I will turn it left like this, and then I'm gonna slow again. Okay, I'm gonna slow, I'm gonna enjoy, I'm gonna suggest to my mind that I should be slow down and give, yes, please, if you want to take my way, just take it, okay? I give you. Pokoknya I'm always Bismillahirrahmanirrahim. Don't be emotional, don't be positive, always be positive vibes. Everything is gonna be okay. So just that. Look at this. Here we go again. Kita akan, aku tadi mau lewat sana tapi nggak jadi. Aku mau ambil sini aja. It's okay. Cuma aku nggak suka sih sebenarnya lewat situ. Oke. Baru sampai persimpangan GC, like 543. Gila men, 40 menit. Edan. Wih, ada from juga tuh yang warna biru. Ya hybrid. Yang warna biru telur asin itu hybrid yang paling tinggi. Kalau aku kan yang paling kurang lah. Oh udah kering guys. Oke. Kok nggak jalan? Mana? Tuh kan ada orang yang kayak gitu tuh. Tuh
ngambil dia. Tidak akan kuberikan tempat. Sabar cok, kita aja lo susah ini mau belok. Sabar-sabarlah, kita masih kena ini. Ya alhamdulillah, udah lumayan lega ya, udah masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melewati Grand Chitio, and after that kita akan melewati jalan ke perumahan saya yang lumayan ini deh agak zodiak kayak masuk gang yang enggak sih, lebih ke kan bisa lewat dua jalan. Bisa lewat sampingnya DIY, bisa juga lewat itu Bangun Reksa. Tapi Bangun Reksa itu jalannya jelek banget. Jeleknya tuh bukan karena apa, tapi dia itu kan dicor. Cuman entah kenapa corannya teh patah-patah, kayak duk gitu. Jadi gap patahnya itu lumayan agak tinggi. Dan itu tuh kadang si kamera dashcamku itu langsung ngerekam bahwa itu tuh emergency recorder gitu loh. Jadi dia langsung ngerekam gitu, langsung ting gitu. Padahal mah aku nggak kenapa-napa, cuman emang sakit sih lumayan gitu. Kayaknya di sini aku yang di Grand City harus slow aja lah, slow aja. Aku tuh kalau lihat orang menyeberang tuh kayak agak-agak sedikit takut ya, soalnya takut aja. Kayak kemarin itu sebenarnya guys, aku agak agak sedikit trauma sih, kayak bukan trauma ya, kayak makanya kenapa aku pilih lewat MT Haryono, lewat sini kan. Aku lewat ini kan, lewat apa sih, bukan Gunung Malang. Aku tuh sebenarnya lewat Gunung Pasir. Awalnya udah lewat Gunung Malang, terus gak jadi karena harus ngambil laundryan. But I think it's the last time I'll take my ngelondri di Gunung Pasir ya. Like udahlah, aku gak mau ke situ lagi kecuali jemput anakku. Like what? Jadi kalau pagi-pagi sih kemungkinan untuk minggu depan aku lewatnya lewat Rapak pagi-pagi ya say, karena kan aku mau nganterin anakku ke Gunung Pasir. Kalau sini juga bisa sih, cuman tadi pagi juga ada kejadian yang kurang menyenangkan. Angkot itu udah aku gak bisa ngomong. Kayak ya sudah, aku gak mau ngomong karena setiap orang yang di jalan pasti akan ada aja mengalami hal-hal itu. Karena gak semua orang di jalan tuh educated. Begitulah, capek aku. Pokoknya santai, slow, pokoknya 40 lah maksimal, jangan terlalu cepet-cepet juga. Ini mah aku sebenarnya udah baper lagi sih. Tuh lihat ada motor, like they not use helmet, they just like cross my line. Ini juga mobil I don't know mau kemana, like in the middle of the line gitu loh. Kayak apa sih, tuh kan, cross the line sih, mau cross the line gitu. Untung my speed is stable ya. Nah ini mau cross the line juga nih. Ini situ tolol. Ini mau cross the line juga, Terios. Mau kemana sih?
but it's okay lah, udah lumayan standar lah ya segitu. Tuh ada motor tiba-tiba cross the line, like don't crossing the line like suddenly gitu doang, jangan tiba-tiba kamu masuk lewat. Sudah. Oh ternyata Alfanya bukan Alfa yang itu ya, tapi Alfa yang ini. Tapi nggak apa-apa, aku soalnya mau lewat sini aja. Alhamdulillah kita udah dibangun reksa di jam 5.51 ya guys. Oh my god, like berapa jam kita? Sejam. Tuh kayak patahannya tuh jelek banget, kerasa tidak itu udah aku rem ya. Ini di depan ada patahan lagi, tentunya besar sekali patahannya. Sebentar ya, kita coba. Tuh gitu kira-kira. Patahan-patahan yang sangat apa ya, terlalu patah, patahan-patahan yang tidak ramah. Nah ini patahannya gede banget nih. Sebentar. Dua, enggak, pelan-pelan karena aku bawanya pelan-pelan juga. Nah udah guys, sekarang udah mau dekat, sudah kelaparan, tapi aku mau beli gorengan, cuman aku malas ya. Aku tuh kalau bawa mobil, you know what, aku males banget. Dapatan lagi. Aku tuh bukan apa, males ini parkirnya, mepet-mepet pinggir itu males banget. Ada gorengan sih, cuma gak sehat. Bukan gak sehat sih. Nah kan budak SMP mamawa motor tenempur maksud cek aing teh nya ari sia lamun sia terek belok cing atuh tempat tempo kiri kanan ulah rek belok ka kiri nempona ka kiri we teu nempo sia aing keur ieu keluar bahasa Sunda aing. Biak beruntung ya, walaupun aku nih apa sih namanya bisa bahasa apa sih keturunan Sunda Palembang, tapi at least gak tuh aku bisa satu bahasa Sunda. Cuman iya kumaha ya aku rek menurunkannya ke anak aku, soalnya teh anak aku kan Bugis bapakna kan bisa ngomong bahasa Sunda. Aing kumaha bismillah, aing enak buat sini coy, agak gede juga, bisa perwis juga, dan banyak juga orang yang look at that, parkir sembarangan. Ya parkir sembarangan adalah his way. Perwis. Nah, perwisnya tapi jangan di sini. Kalau di sini agak terserem. Oh. Ya duluan.
Ibu, you don't have brain? Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan akhirnya. tuh cek urang mahnya Ibu Arisya cing atuh muter teh ulah di tengah jalan geus nyaho ieu teh jalan batur lain jalan maneh kayak rasio putaran motor aja tuh selebar itu padahal mah kecil segini aja mau sampai ambil jalan orang sejauh sih cuman udah aku marahin dulu ya aku juga ya nyantai sih maksudnya kayak ya udah udah aku liatin kayak come on man you don't have to do something like that you know. Aku kalau nggak sama karena untungnya ya aku teh kenapa bisa bahasa Sunda karena ayahku juga ngomongnya bahasa Sunda di rumah soalnya dia walaupun dia orang Palembang tapi dia tuh kuliah kerja lama di Bandung kan ayah doi jelema hiji anjir Dascam tuh salah satu pertahanan gitu loh propping kayak ya udah ini adalah salah satunya dan kalau kita masalah emang orang-orang gila astagfirullahaladzim gitu guys jadi ya gitulah back to bahasa Sunda ya karena ayahku ngomongnya Sunda dan dia tuh di rumah juga ngomongnya bahasa Sunda ya bukan bahasa Palembang dia ngomong bahasa Palembang kalau sama orang tuanya aja sama saudara-saudara sekufu sedangkan saudara-saudara sekufunya dia aja nikahnya tuh sama orang Sunda semua jadi ngomongnya juga pada bahasa Sunda jadi mereka bilingual trilingual Indonesia Sunda jeung Palembang ari aku mah karena aku lingkungan Sunda nenek ge Sunda nenek udah almarhum ya sama abah Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin ya kana ya mustaqim syiratal nenek sama abah aku kan orang Sunda ya udah gitu loh Yunda guys anyway kita udah sampai Insya Allah tabarakallah finally tapi belum ya coba kita lihat semoga tidak ada yang apa sih namanya parkir di seberang situ dan juga parkir yang di tempat yang aku nggak bisa itu deh pokoknya iya teh kamu ada dinas KLHK oh ada ya setidak-tidaknya dia nggak parkir yang di nah gitu lewat aja nggak apa-apa nanti aku bilang permisi masuk dan permisi lah ngapain di situ ya tahu gue Depan situ aja.